wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 12 Kota Tangerang Selatan. Saya Ana Mukaromah. Dan saya Yesi Istira. Saat ini kami sedang bersama Bapak Kepala Sekolah kami, yaitu Bapak Roman Hidayat, SPD. Baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Saat ini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan dilema etika dan etika moral. Selama ini bagaimana cara Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau etika moral? Baik, Miss Osi, hari ini saya senang ketemu Ibu berdua sebagai calon CGP di SMA 12. Terkait dengan apa yang dipertanyakan hari ini, barangkali ini sebenarnya masalah-masalah umum. Mungkin ada istilah saja yang berbeda ya, terkait dengan misalnya ada dilema etika atau juga moral. Tapi sesungguhnya semuanya adalah masalah yang timbul di sekolah ini. Tentunya untuk menghasilkan sebuah keputusan yang baik, biasanya saya ada beberapa tahapan yang kita lakukan. Satu, pertama, identifikasi masalah yang muncul itu kita tetapkan. Masalah ini adalah masalah sosial, masalah politik, atau masalah yang berkaitan dengan kebijakan umum biasanya. Lalu setelah itu, kalau memang masalah ini bisa diselesaikan secara individu, saya mempunyai kewenangan, mungkin kami langsung selesaikan. Tetapi kalau ini masalah yang harus dikomunikasikan dengan tim, dengan manajemen, maka masalah itu akan kami rembukan terlebih dahulu untuk mencari solusi yang paling bijaksana, solusi yang paling baik untuk ditetapkan sebagai keputusan, sehingga akan menghasilkan keputusan yang benar-benar adil, memberikan nyaman bagi siswa, dan memberikan satu keputusan yang benar-benar membawa dampak positif apapun keputusan yang pada lalu. Gitu. Tadi saya buat garis bawahi gitu ya Pak. Jadi terkadang itu kasus-kasus atau hal-hal yang harus diputuskan di sekolah tuh bisa berupa dilema etika atau juga moral gitu ya Pak. Nah, izin Pak, selama ini bagaimana nih Bapak menjalankan keputusan gitu ya, atau membuat satu keputusan gitu terhadap kasus-kasus terutama yang termasuk ke dilema etika gitu Pak, di mana ada dua nilai yang sama-sama baik tapi saling bertentangan. Bagi saya akan mengambil sebuah keputusan di mana keputusan itu akan memberikan nilai positif yang lebih baik, ya. Nilai yang sifatnya akan berdampak pada sesuatu yang lebih luas. Jadi kalau misalnya ada sesuatu masalah dan akan berpengaruh pada yang lebih luas, akan memberikan satu nilai yang lebih luas, itu yang saya ambil sebagai kebijakan pimpinan. Tapi kalau hanya sifatnya parsial, tidak akan memberikan dampak yang besar, nah itu barangkali ada pertimbangan khusus, dan saya akan lebih condong kepada kebijakan-kebijakan yang akan memberikan dampak yang luas kepada masyarakat, kepada lembaga, kepada warga sekolah dan sebagainya. Jadi apakah ini berdampak secara kecil atau berdampak yang besar, maka itulah yang akan kita pertimbangkan. Yang berdampak besar itu yang akan kita ambil sebagai keputusan. Kemudian bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang Bapak sudah lakukan selama ini Pak dalam mengambil suatu keputusan? Ya, saya sudah membiasakan apa yang dihadapkan masalah kepada sekolah itu, kami akan mengidentifikasi terlebih dahulu masalah yang terjadi. Kemudian setelah mengidentifikasi, biasanya kami mengkomunikasikan dengan tim, biasanya manajemen, BK dan sebagainya. Kemudian mencari alternatif solusi yang paling baik untuk diputuskan, sehingga harapannya dengan melakukan komunikasi dengan tim, dengan manajemen, dengan BK akan mendapatkan sebuah keputusan yang baik dan bijaksana. Jadi ada banyak sekali tahapannya gitu ya. Tahapannya ada. Jadi kami sebagai pimpinan juga tidak lantas mengambil keputusan pribadi sepihak tanpa melibatkan manajemen, tanpa melibatkan minta pertimbangan BP dan sebagainya. Pak, mungkin hal yang ingin kami ketahui selanjutnya,
dari langkah-langkah tadi itu Pak Ketua sudah menjelaskan langkah-langkah, kemudian prosedur gitu ya yang biasa dilakukan. Hal-hal mana sih Pak yang Bapak anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan di antara langkah-langkah tadi? Ya sesungguhnya keputusan itu kalau efektif itu langsung diambil secara personal ya, sebagai pembina akan lebih efektif, tapi akan mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik apabila masalah itu dirembukan terlebih dahulu dengan tim. Walaupun proses agak panjang, tapi efeknya positif, efeknya akan lebih bijaksana karena pemikiran banyak orang itu akan memberikan dampak, akan memberikan masukan yang sangat baik untuk mengambil keputusan. Ya, tapi kalau misalnya efektif mana ya, saya akan lebih cepat mengambil keputusan pribadi. Tapi khawatir pemikiran secara pribadi di sana sini masih ada kelemahan, ada kekurangan, maka perlu masukan dari teman-teman manajemen, teman-teman wakil, perlu pertimbangan dari BPP. Itu loh. Ya. Apakah Bapak punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah? Apakah masalah ini diselesaikan pada saat ini atau ada saat tertentu gitu Pak? Dan bagaimana dengan prosedurnya? Kalau di kebiasaan di lembaga kami di SM12 biasanya permasalahan itu kan datang secara tidak terjadwal, artinya juga maka penyelesaian juga tidak terjadwal. Kapan itu masalah timbul, maka itu segera dilakukan proses komunikasi dengan teman-teman untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak ada jadwal penyelesaian masalah di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kan kapan pun ada timbul masalah, selesaikan di hari itu. Gitu. Jadi tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, beda dengan di pengadilan misalnya ada jadwal. Gitu. Kalau di sekolah tidak ada jadwal yang khusus untuk menyelesaikan masalah. Sekalipun itu masalahnya berat atau ringan Pak? Ya, berat atau ringan, ya hari ini ada masalah yang berat, maka kami segera menyelesaikan. Walaupun memang kadang-kadang memang memakan waktu yang panjang sampai sore, sampai malam bisa dilakukan kan gitu. Nah berat dan ringan itu biasanya akan ditentukan oleh durasi waktu aja paling. Karena berat maka perlu didalami masalah itu secara detail, secara mendasar mendalam sehingga memerlukan waktu yang sangat panjang. Tapi tidak ada jadwal khusus sebenarnya kalau di sekolah. Berarti durasi khusus untuk mendiskusikan Betul, masalah betul. Kan kita kan lebih mengenal kalau masa itu berat ada konferensi kasus misalnya. Di situ ada wali kelas, ada wali kelas, ada wakil kepala sekolah, juga ada BK biasanya. Namanya konferensi kasus untuk menyelesaikan semua masalah-masalah, terutama sering berat. Berarti tidak terjadwal dalam artian ya begitu ada kasus Langsung. Tapi penyelesaiannya mungkin butuh waktu yang Betul. Oke, baik. Kemudian Pak, untuk tantangan nih Pak, hal-hal apa saja sih yang Bapak anggap sebagai tantangan gitu Pak selama dalam hal pengambilan keputusan, terutama untuk yang kasus D5 etika ini Pak? Tantangannya apa saja sih Pak? Yang paling saya rasakan, tantangan yang paling berat adalah memutuskan sesuatu yang sama-sama memiliki nilai positif. Jadi suatu nilai positif ini kadang-kadang harus menggunakan hati yang bersih, kemudian harus mendasar analisisnya, harus juga masukan-masukan dari teman-teman yang sifatnya bijaksana. Karena ini ketika salah memutuskan sesuatu yang dua-duanya baik, ini dampaknya akan besar. Resikonya akan besar. Oleh karena menurut saya tantangan yang paling berat adalah memutuskan yang dua-duanya memiliki nilai positif, tetapi tetap harus diputuskan mana di antara dua ini yang harus kita putuskan. Jadi harus benar-benar hati nurani pakai, logika yang positif dipakai, masukan positif dari teman dipakai sehingga menghasilkan keputusan yang benar bijaksana, memberikan kenyamanan. Jadi semakin positif keduanya itu semakin berat. Tinggi tantangan semakin berat. Iya, baik Pak. Kemudian dari semua apa yang sudah Bapak sampaikan, adakah hal yang menjadi pelajaran bagi Bapak setelah Bapak melakukan keputusan-keputusan dari setiap kasus yang pernah Bapak hadapi? Baik, terima kasih. Jadi yang saya rasakan adalah edukasi bagi saya pribadi bahwa ternyata memutuskan sesuatu itu harus hati-hati.
jangan menganggap sesuatu masalah itu adalah sesuatu yang dianggap mudah, karena tetap apapun yang kita putuskan berdampak. Jadi harus benar-benar bahwa kita menganggap bahwa semua keputusan harus benar-benar dikaji, dianalisis secara mendasar, sehingga kita akan dapat memutuskan sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau orang sudah menganggap bahwa semua masalah itu adalah masalah yang berat, maka dia akan mengambil keputusan yang berhati-hati, bijaksana, kemudian juga berkolaborasi dengan teman-teman, dengan wakil, dengan BP. Itulah yang kita sebut dengan konferensi kasus. Ketika ini masalah hati-hati benar, maka kita akan mengadakan konferensi kasus dengan teman-teman. Jadi intinya adalah bahwa semua masalah adalah memiliki bobot yang sama. Tidak ada masalah itu dianggap kecil, masalah besar, masalah berat, masalah yang tidak ada. Kenapa? Karena mengambil keputusan itu harus benar-benar memberikan warna yang bisa memberikan kenyamanan bagi semua pihak. Ya, baik Pak. Lebih dari cukup nih Pak untuk kami. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Pak untuk kami. Terima kasih juga hal-hal yang disampaikan itu banyak sekali hal-hal yang bisa kami ambil sebagai pembelajaran. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih Bu Ana, Miss Yosi juga sudah berkenan untuk melakukan wisuda kami. Mudah-mudahan semuanya bisa menginspirasi Bapak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Demikianlah diskusi kami bersama Bapak Pastor kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sudestira, CGP Angkatan 10. Saya berasal dari SMA Negeri 12 Kota Tangerang Selatan. Pada saat ini saya bersama Pak Dery, SMA Negeri 15 Pandeglang. dan pada hari ini saya akan melakukan wawancara terkait tugas modul 3.1. Baik Pak Dery, bisa kita mulai Pak? Ya, silakan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, sebelumnya saya terima kasih nih Bu Yosi ya, CGP Angkatan 10 mengundang saya, walaupun saya dulunya di SMA 12, alhamdulillah sambil silaturahmi. Sebelumnya kalau mengambil keputusan yang dilema itu, kasus-kasus yang itu secara hukum kita lihat apabila kasus tersebut memang melanggar hukum, maka sudah tentu benar atau salahnya ya kita lihat. Bisa nggak dikatakan benar lawan benar, maka dilema dengan cara menganalisis apakah keputusan yang akan diambil itu benar atau salah. Itu dilihat dari pengambilan keputusan yang tepat. Jadi dengan kebijakan yang di dalamnya masih ada rujukan moral lah, artinya saling kita panggil ngobrol lagi, jadi kita duduk secara moral, benar yang benar ya benar PS benar atau benar PS salah, kayak kita lihat dari secara hukum. Dilihat dari kasusnya dulu. Iya betul. Jadi belum bisa langsung mengambil keputusan. Oh enggak, kita jangan sampai langsung menjudge gitu istilahnya. Jawaban yang sangat menarik ya Pak ya. Kemudian Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau yang itu kita lihat fakta ya, menganalisis dulu berupa fakta, terus siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, terusnya membuat alternatif atau solusi untuk membuat keputusan yang kemudian dibawa ke ya kita sambil semuanya pokoknya dengan fakta lah. Dari fakta ya, dikumpulkan dulu faktanya siapa aja yang terlibat, lalu kita lihat berikan solusi gitu. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini?
prosedurnya gitu Pak. Sebelum Bapak mengambil keputusan itu pasti kan ya Pak ada Ya, langkah-langkah. betul. Itu seperti apa Pak? Ya menentukan dulu penyebab permasalahannya, Ya, pertama menentukan penyebab permasalahan, terus menentukan siapa yang terlibat, terus berdiskusi dengan warga sekolah ya, artinya kan manajemennya ya, Pak, ya. betul. Nah, terus dengan membuat beberapa solusi keputusan dengan menimbang apa sih keputusan yang akan nanti diambil. Oke, jadi tidak menggunakan keputusan sepihak Oh, ya iya, Pak enggak, ya. Itu jangan. berdasarkan hasil diskusi Betul, bersama. ya. Oke Pak, selanjutnya hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dengan menelaah dulu ya, menelaah siapa yang terlibat. Jadi ditelaah dulu. Nah, siapa yang terlibat ke dalam yang dianggap efektif itu ya kita lihat dulu, menelaah dulu siapa yang terlibat, terus urgensinya dari kasus dilema itu, terus pengambilan keputusan dengan diskusi. Gitu. Jadi tidak harus langsung sepihak oleh kepala sekolah saja yang enggak. Kita harus mengambil alternatif dengan diskusi, mengambil keputusan. Bukan karena jabatan yang paling tinggi, Oh, enggak. Bapak langsung ambil keputusan. Tidak, kita diskusi dulu kan, kita telaah dulu. Ya, kita telaah dulu. Supaya mendapatkan keputusan yang tepat ya Pak. Betul. Ya. Nah, itu. Oke. Itu yang penting. Nah, tujuannya ya Pak ya itu ya. Oke. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak akan jalankan? Oh, enggak, jadi gini, kalau hal seperti itu kita lihat dulu masalahnya berat atau ringan gitu. Kita lihat dulu masalahnya itu kasusnya itu berat atau ringan, maka jangan langsung diputuskan, kita lihat dulu permasalahannya. Dulu Iya, ya. permasalahannya lihat dulu. Kalau memang berat ya kita lihat solusi apa yang harus kita ambil. Terus kalau ringan ya kita sama-sama tadi yang pertama itu kita dengan moral lah, bujukan moral aja gitu aja sebenarnya. Oke, baik Pak. Jadi kita lihat dulu nih kasusnya. Kalau misalnya ringan, kemungkinan bisa pada hari itu juga. Ya, tapi kalau betul. misalnya berat, memang membutuhkan waktu ya Betul, Pak ya iya. untuk mendapatkan. Ya kita telaah lagi, solusinya ya. kita telaah lagi. Oke, sangat baik ya Pak ya jawabannya. Karena mungkin Bapak sudah berpengalaman sebelumnya ya Pak ya. Ya, insya Allah ya mudah-mudahan. Ya kita saling berbagi lah, saling berbagi. Gitu. Nah, adakah seorang atau faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau menentukan Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ada nggak yang menurut Bapak itu orang yang membuat Bapak tuh mudah untuk mencairkan suasana dalam suatu kasus? Ya pada intinya masih tetap semua warga sekolah dilibatkan ya, semua warga sekolah dilibat. Tapi kepala sekolah memang ada yang dekat dengan kepala sekolah yang diminta untuk pertimbangan gitu. Tapi pada intinya mah semua warga sekolah juga tetap kita ajak diskusi ya, supaya permasalahan yang ada atau kasus yang ada di sekolah pun kita tangani. Tapi tetap kepala sekolah tetap mempunyai kedekatan dengan beberapa ya kayak gitu. Law manajemen ya Pak ya. Seperti itu. Supaya juga tidak terjadi miskomunikasi ya Betul, Pak ya. iya. Karena suatu permasalahan biasanya itu karena adanya miskomunikasi ya Pak ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, ini akan membuat kita lebih bijaksana ya. Menjadi lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan untuk menganalisis suatu permasalahan. Jadi pengambilan keputusannya itu tidak harus segera gitu ya, tapi kita telaah dulu permasalahan yang terjadi di sekolah itu. Jadi kita ya sebagai kepala sekolah harus lebih bijak, harus lebih bijak dalam melihat permasalahan yang terjadi gitu.
Jadi jangan gegabah ya Pak Betul, ya. Karena iya. kalau kita gegabah itu nanti terkesannya kita tidak bijaksana, tidak profesional seperti Iya. itu ya. Sedangkan yang kita ketahui kepala sekolah itu adalah role model dari warga sekolahnya Betul, ya ya, Pak. ya intinya mah kepala sekolah itu kan apa namanya yang harus bisa digugu lah istilahnya, karena ucapan kepala sekolah itu kan itu satu instruksi ya, Iya. atau satu yang bisa diikuti oleh warganya sebenarnya mah kan, walaupun bagaimana juga tetap Bu, kepala sekolah itu harus bijak Bu, melihat permasalahan yang ada di sekolah itu. Intinya itu bijak, jangan sampai langsung menjas tanpa penelaahan dari permasalahan yang terjadi itu. Baik Pak Dery, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya, dan semoga apa yang sudah Bapak sampaikan dapat menjadi pembelajaran bagi saya dan teman-teman yang lainnya, dan semoga nantinya kami CGP bisa mengikuti langkah Pak Dery untuk menjadi kepala sekolah dan pemimpin di kemudian hari. Amin, terima kasih ya. Sama-sama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.